intro. Kali ini saya akan membagikan pengertian dari ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, di mana merupakan suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. ITIL ini diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Nama Infrastructure Library merupakan merek dagang dari Daftar Office of Government Commerce atau OGC dari Britania Raya, yang memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI penting dengan daftar cek tugas serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, pengguna ITIL baru meluas pada pertengahan 1990 dengan spesifikasi versi kedua ITIL versi 2 yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM atau IT Service Management, yaitu service dua set buku delivery antar layanan dan service support dukungan layanan. Pada tanggal 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL yang versi ketiga yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kenalkan, nama saya Setia Novanto, stambuk F551 18207. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang komponen dari Information Technology Infrastructure Library. Jadi, komponen dari ITIL itu sendiri meliputi yang pertama ada service strategy. Jadi pada service strategy ini merupakan inti dari siklus hidup ITIL. Pada service strategy ini terdapat panduan bagaimana merancang dan mengimplementasikan layanan teknologi informasi sebagai bagian dari aset strategi perusahaan. Service strategi akan mendefinisikan konsep utama dari ITIL sebagai panduan dasar dalam perancangan keseluruhan siklus hidup ITIL. Pada service strategi ini terdapat panduan dalam pengembangan service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Proses inti dari service strategi sendiri antara lain ada yang pertama yaitu service management for IT service atau manajemen strategi untuk teknologi informasi. Kemudian yang kedua ada service portfolio management, lalu ada financial management for IT service atau manajemen keuangan untuk teknologi informasi. Kemudian ada demand management atau manajemen permintaan. Lalu yang terakhir ada business relationship management atau manajemen hubungan bisnis. Lanjut pada komponen kedua dari ITIL yaitu service design. Jadi pada service design ini terdapat arahan untuk perancangan dan pengembangan layanan serta proses-proses manajemen layanan yang mencangkup prinsip dan metode untuk menerjemahkan tujuan strategis ke dalam portofolio layanan dan aset layanan. Service design sendiri dimulai dari pengaturan kebutuhan bisnis,
hingga selesainya pengembangan dari perancangan solusi layanan. Pada service design terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama, solusi layanan untuk layanan baru atau perubahan layanan. Yang kedua, sistem informasi manajemen dan tools. Ketiga, teknologi dan arsitektur manajemen. Lalu dilanjutkan dengan proses, dan yang terakhir yaitu metode pengukuran dan matriks. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Nama saya Adam Supendi, Stambuk F551 18151. Service Transition. Service Transition fokus pada seluruh aspek layanan, memberikan arahan, pengembangan, dan perbaikan untuk transisi layanan baru atau perubahan layanan, yang merupakan implementasi dan adaptasi dari service design. Service transition merencanakan dan mengkoordinasikan sumber daya atau resource sehingga menjamin kebutuhan dari service strategi yang dituliskan dalam service design untuk dirilis pada sistem service operasi service transition yang memberikan panduan kepada perusahaan untuk mengelola segala bentuk perubahan yang terjadi pada layanan dan proses manajemen layanan agar dapat mengontrol risiko dari perubahan. Bagian 4, service operasi. Service operasi memberikan panduan dalam implementasi dari manajemen operasi layanan. Service operasi menyampaikan layanan kepada pelanggan dan mengatur aplikasi, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung penyampaian layanan. Merupakan tahap yang menyampaikan nilai layanan kepada bisnis secara langsung. Service strategi sendiri mendefinisikan nilai yang akan disampaikan pada layanan. Service design mengidentifikasi bagaimana merancang layanan agar dapat menyampaikan suatu nilai. Service transition mengubah rancangan menjadi layanan yang sebenarnya. Service operasi menjamin bahwa layanan dan nilai dari layanan dapat tersampaikan. Bagian 5 yaitu continual service improvement. Continual service improvement berkaitan dengan perbaikan nilai kepada pelanggan melalui evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan dari kualitas layanan. Continual service improvement mengkombinasikan antar prinsip, praktis, dan metode dari manajemen kualitas, manajemen perubahan, perbaikan kapabilitas, perbaikan setiap tahap dari siklus hidup, mulai dari layanan, proses, aktivitas, dan teknologi yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Harta Sanjaya, Stambuk F551 Saya akan menjelaskan tentang model proses ITIL. Yang pertama, service support. Service support membahas tentang proses dan komponen dalam operasional IT sehari-hari, seperti incident management, problem management, change management, configuration management, dan release management. Pada dasarnya, service support menjelaskan proses support dari IT dan bagaimana cara menangani suatu insiden sebelum akhirnya masuk ke dalam problem management. Komponen dari proses pada IT service management mempunyai peran masing-masing, yaitu service desk sebagai single point of contact, release management dalam melakukan testing suatu teknologi baru sebelum diimplementasi, build knowledge base untuk membantu mempercepat penyelesaian suatu insiden. Lalu yang kedua, service delivery. Komponen-komponen dari service delivery adalah financial management for IT service, availability management, capacity management, IT service continuity management,
Service Level Management. Service delivery ini merupakan tactical proses untuk mendukung bisnis dari sisi IT service management dalam jangka panjang, bukan untuk operasional yang dilakukan setiap hari. Contohnya, dalam bagian IT service continue management, misalnya melakukannya Service Level Agreement atau disingkat SLA, melakukan risk management berfungsi untuk mengetahui dan dapat mengidentifikasi bentuk resiko, menentukan tingkat resiko yang akan terjadi, untuk mengetahui aset mana saja yang mempunyai resiko, dan sebagainya. ITIL memberikan dasar dan konsep IT sebagai bagian dari service ke customer atau user. Bagaimana proses yang baik antara satu entity dengan entity yang lain. Service support adalah suatu penerapan disiplin yang memungkinkan tersedianya pelayanan IT. Tanpa disiplin ini, teknologi informasi tidak mungkin menyediakan pelayanan TI yang baik dan tidak dapat terkelola dengan baik. Disiplin service support ini yaitu 1. Configuration management, 2. Incident management, 3. Problem management, 4. Change management, 5. Service atau help desk, dan yang terakhir release management. Perkenalkan, nama saya Irwan Irfan, stamp F551-18186. Baik, di sini saya akan menjelaskan core ITIL. Jadi langsung saja, ada 5 bagian tersebut yang bisa disebut sebagai core governance publication. Yang pertama itu service strategi, yang kedua itu service design, yang ketiga service transition, yang keempat service operation, yang kelima conditional service operation. Kelima bagian tadi disebut dengan siklus layanan ITIL. Ada 5. Yang pertama itu service strategi, ditunjukkan pada ITSM panduan untuk melihat ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam menyediakan, mengelola, dan mengorganisasikan layanan IT, namun juga sebagian sebuah aset strategi perusahaan. Yang kedua itu device design, service design, panduan bagi organisasi untuk dapat secara sistematis dan batch. Yang ketiga itu service transition, panduan pada organisasi untuk dapat mengembangkan serta memiliki kemampuan untuk mengubah hasil desain ke dalam lingkungan operasional. Yang kelima, yang keempat itu service operation, panduan bagaimana mengelola layanan IT secara efisien, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Lanjut itu yang kelima, conditional service improvement, panduan dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dalam proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.